warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya dari kelompok 7 mata kuliah pengantar manajemen akan melakukan tugas yaitu wawancara kepada manajer dari dosen pengampu Bapak Sentot Imam Wahyono. Oke, perkenalkan nama saya Alfirza Chandra Rahmana, nomor absen 32. Terus ada teman kami. Perkenalkan, nama saya Dardia Pramesti, nomor absen 9. Oke, yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitastianingsih dari nomor absen 17. Oke, mbaknya. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Putri, nomor absen 13. Masnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurkan Nurbenjarani. Saya nomor urut absen 3. Oke, selanjutnya mbaknya. Perkenalkan, nama saya Widya Kurniawati Ningsih, nomor absen 31. Oke. Oke ya. Oke, di sini kami bersama Bapak Nanang selaku Sales Manager Area Jawa Timur PT Sandino. Ya. Oke, bisa perkenalkan diri, Bapak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Nanang Ramano. Saya berada di perusahaan PT Santino. Kebetulan menjabat sebagai Sales Area Manager untuk area Jawa Timur. Seperti itu. Oke, terima Ya. kasih. PT Santino kan gak ada yang tahu semuanya kan ya. Jadi PT Santino itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang F&B sebagai penyedia untuk bahan baku, kebutuhan minuman dan mesin espresso. Jadi kan di kalangan anak muda kan banyak lah yang suka kopi, semua kan di kafe semua. Nah, tempat perusahaan ini cocok lah untuk membeli atau membeli sebuah mesin-mesin kopi bisa di PT Santino. Oke. Untuk pertanyaannya pertama Pak ya, Ya. bisa dijelaskan posisi dan tingkat manajemen Bapak Nanang? Iya, baik. Jadi Santino sendiri berinduk di Jakarta. Jadi kantor kami pusatnya ada di Alam Sutra, Tangerang. Nah, di sana ada pabrik juga dan ada head office. Oke. Nah, untuk susunan struktur organisasi, jadi paling atas ada direktur, lalu ada general manager, dan saya posisinya langsung di bawah general manager itu ada sales area. Jadi setiap wilayah di Indonesia dibagi dari beberapa provinsi. Nah, kebetulan saya dapat wilayahnya Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, jadi untuk area Jawa Timur, untuk pemasarannya, untuk after sales itu nanti berpusat di Jawa Timur, berkantor di Taman Apsari nomor 11. Surabaya. Surabaya. Oke. Jadi ini kantor cabang ya. Kantor cabang. Ini kantor cabang ya. Untuk yang selanjutnya gimana? Hmm? Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak Nanang sudah menjabat sebagai manajer di perusahaan PT Santino ini berapa lama? Ya, baik. Jadi saya sendiri karena di sini itu cabang, awalnya kita memang berpusat semua di Jakarta. Saya juga termasuk lama di Jakarta karena di Jawa Timur sendiri kan perkembangannya pesat. Akhirnya kita memutuskan buka cabang di sini. Itu cabang kita di sini baru aktif dari 2020. Jadi sekitar hampir mau 2 tahun ya berarti ya. Nah itu ya 2 tahun itu selama ditempatkan sini langsung menjadi sales area manager. Nah, jadi untuk area sini sendiri kita punya sub distributor yang membantu kita untuk memasarkan produk juga. Jadi kurang lebih sekitar 2 tahunan ya saya di sini jadi sales area manager seperti itu. Nah, kalau kan katanya bapaknya sendiri kan dipindah ya. Kendalanya kalau di sini kan baru. Jadi memang karena di sini kan dulu yang handle langsung sub distributor. Jadi begitu kantor cabang buka di sini memang banyak PR. Karena kan namanya kalau di sub distributor kan mereka punya tim sendiri. Ya, timnya banyak gitu ya. Timnya banyak. Mereka punya sales sendiri. Nah, kadang memang kendala pertama adalah menyesuaikan SOP yang kita punya dengan yang distributor punya. Kadang strateginya, terus trik-triknya kan mungkin beda ya. Nah, justru dengan adanya kita sini kita mau seragamkan biar penetrasi ke pasarnya juga lebih maksimal, lebih bagus. Seperti itu.
Oh, di Surabaya di Taman Apsari aja apa ada lagi tempat Kalau lain? untuk Santino di Taman Apsari. Tapi kalau distributor kita ada dua, ada di Wonokromo dan di Kemayoran ya. Oh gitu. Ya, seperti itu. Siap. Ada dua sub distributor yang membantu memasarkan produk Santino. Oke. Ya. Selanjutnya Kalau untuk keterampilan manajemen yang sering digunakan di perusahaan ini tuh Iya, karena kita sifatnya memang distribusi ya. Jadi kalau untuk kopi memang kita ada produksi juga, tapi di pusat, di pabrik. Nah, untuk di cabang sendiri kita lebih ke proses distribusi dan pemasaran. Jadi memang di sini manajemen pemasaran sangat diutamakan ya. Jadi karena memang produknya ada yang impor juga, kayak mesin espresso kita dari impor dari Spanyol dan Itali. Oh, Jadi dari memang impor luar negeri langsung luar ya? negeri. Jadi kalau untuk mesin espresso kita dari luar. Tapi kalau untuk produk bahan baku kita sudah produksi sendiri, kecuali sirup. Sirup kita dari Prancis juga. Prancis Jadi juga. impor dari Prancis. ada partner dari sana juga ya. Ya, jadi Bersama. memang kalau tadi yang digunakan, yang sering dipakai sini adalah manajemen pemasaran yang mungkin yang lebih aktif di manajemen pemasaran. lebih ke promosi Betul, promosi produk-produknya juga. karena kan penjualan kita juga nanti ada ya marketing perlu ya. Marketing, Karena ya. manajemen marketing juga perlu untuk kelangsungan biar bisa terjual kan butuh support dari marketing juga, baru sales ya kan. Nah kayak gitu sih, lebih ke manajemen pemasaran seperti itu. Berarti bercondong ke pemasaran ya Pak? Iya, karena kita sifatnya distribusi ya. Distribusi karena kita tidak, kecuali kalau di pabrik mungkin di sana ada manajemen produksi. Tapi kalau di sini lebih ke pemasaran produk. Seperti itu. Terus selanjutnya pertanyaannya. Saya Oke, itu Elvira. saya mau tanya kan cabangnya di Singapura ya Pak ya? Ya, Perannya induknya di Singapura. Iya. Ya. Perannya kan pemasaran. Selain pemasaran ada nggak? Selain pemasaran, Iya. ya tuh kalau misalkan di pusat tadi ada produksi. Produksi, Penjualan penjualan juga. juga. Jadi Penjualan. pasti kan dari pemasaran ujungnya ke sales kan, penjualan kan, pasti ada. Jadi di sini juga memang kita goalnya ya jualan. Jadi sini tuh pusatnya cuma jual mesin kopi atau cuma Ada pemasaran produk aja, lainnya promosi gitu. atau Iya ada. Jadi ada. sama kelas juga ya? Sama kelas juga. Jadi di sini tuh kan ada, di sini sendiri Surabaya ada divisi training center. Nah itu berarti untuk SDM ya. Nah, Kayak manusia. SDM. Nah tapi lebih ke skill untuk barista. Jadi sekolah untuk barista, kebaristaan. Lalu penjualan di bawah juga ada showroom retail. Iya. Jadi di bawah juga bisa customer yang mau belanja langsung bisa langsung di bawah. Jadi di bawah ada kayak toko juga. Tapi kalau yang kita handle nya Horeca biasanya mereka kirim PO, lalu PO kita proses kita kirim langsung ke outlet. Jadi mereka nggak perlu datang untuk belanja langsung. Jadi memang di sini ada penjualan juga untuk di kantor sini. Saya mau tanya lagi satu, kan sini buka kelas ya Pak ya? Iya. Itu kebanyakannya tuh dari kalangan ada yang orang tua atau kebanyakannya anak muda atau Kalangan Iya. atas atau bawah Iya. gitu. Kalau untuk di dunia F&B sebenarnya semua kalangan bisa masuk. Jadi memang ada yang anak kecil gitu? anak kecil ya ada aja sih, cuman belum sih di sini belum ada. Jadi Kebanyakan anak muda. lebih ke ya, yang anak sekarang. muda memang kan sekarang yang Suka buka kopi. coffee shop, buka Bisa. cafe itu kan lebih ke anak muda ya, karena lifestyle kan, nongkrong kan anak-anak muda. Tapi banyak juga orang tua yang misalkan dia sudah masuk Belajar ke juga. masa pensiun, Iya. akhirnya dia membuka usaha, Usaha. akhirnya dia ambil kelas juga, ambil basic barista, atau memang yang pengen ngopi di rumah, ngopi serius di rumah, mereka ambil kelas manual brew. Jadi Ada memang ya, Pak? ada. Jadi di sini kan ada 4 kelas, Untuk ada. konsumsi pribadi berarti. Iya benar. Jadi kalau biasanya orang tua tuh lebih ambil kelasnya manual brew, karena biar nyeduh di rumah, itu biar enak gitu kan. Itu ada, jadi semua segmen. Tapi kalau anak-anak sih biasanya enggak ya, lebih ke anak muda sama orang tua ada yang sekolah di sini, kayak gitu. Itu Mbak. Pertanyaan selanjutnya siapa? Terus faktor-faktor yang ada di lingkungan eksternal dalam itu seperti teknologi, ekonomi, politik, sosial itu yang mempengaruhi faktor apa saja yang Berpengaruh ke perusahaan ya? Di perusahaan.
Oke, jadi kalau faktor eksternal cukup berpengaruh di kita, apalagi produk kita kan ada yang impor. Nah biasanya kebijakan politik, kebijakan apalagi tadi kebijakannya sosial itu sangat berpengaruh biasanya kalau lagi isu politik lagi tinggi nih di Indonesia, otomatis harga barang-barang impor juga naik. Terus perizinan masuk barang dari luar ke dalam juga suka betul. Jadi memang sangat berpengaruh sih faktor eksternal gitu ya. Jadi kadang ya kita juga mau nggak mau kayak harga otomatis harus naik. Padahal memang belum lama baru naik misalkan gitu teman karena ada isu politik dan segala macam. Akhirnya mau nggak mau kita juga harus naik. Nah itu berpengaruh banget. Menyesuaikan keadaan juga. Betul. Dan apalagi sekarang yang isu kesehatan ya COVID gitu kan itu kan sangat berpengaruh banget. Jadi ya bukan kita aja imbas ya ke end user juga kayak ke coffee shop, ke cafe mereka juga akhirnya kan kayak ada PPKM, ada pembatasan jam usaha. Nah, itu kan sangat berpengaruh. Mohon maaf Pak, di sini tuh pemasarannya tuh online atau Offline. Kita offline dan online. Ada dua. Jadi Dua-duanya. ada dua skema pemasaran ya. Kalau yang online bisa dipasarkan di mana? Online biasanya ya kayak di Tokopedia kayak gitu-gitu ya, standar lah. Instagram juga ya. Instagram juga ada. Nah, itu juga media Instagramnya apa promosi. Pak? Instagram apa? Instagramnya coffeesantino_id. Oke, nanti Nanti boleh di follow ya. Follow guys. Nanti boleh di follow. Iya. Pernah nggak sih Pak barangnya itu kehambat misalnya ya impor gitu, kehambat belum ke sini, terus ada yang pesan gitu, customer gitu, dia itu bilang maunya tuh sekarang juga bisa dikirim tapi barangnya itu Barangnya nggak masih bisa masuk. nggak bisa masuk di sini. Sering banget kejadian karena kalau kebijakan kayak perizinan susah gitu kan kadang kita nggak bisa duga kan. Iya. Kita planning nih misalkan shipping dari Italia ke Indonesia 2 bulan gitu misalkan, tapi prakteknya si kapal nih udah bisa sandar sebenarnya udah di Indonesia cuma nggak bisa masuk barang karena masalah dokumen dan perizinan segala macam gitu. Akhirnya kita kan juga yang sudah info ke customer harusnya misalkan bulan depan tuh udah ready Pak gitu. Tapi karena barangnya telat akhirnya jadi kendala kan. Nah itu biasanya solusi dari kita biasanya punya mesin-mesin backup. Jadi biar gimana caranya mereka tetap bisa beroperasi, kita solusinya kita tawarkan mesin backup yang kita punya. Kita pinjamkan sampai nanti mesin yang mereka beli bisa kita kirimkan ke tempat mereka seperti itu sih. Ada cadangan mesin kopinya. Ada. Jadi memang kita sebenarnya kalau untuk mesin backup nggak hanya untuk misalkan dia udah beli tapi barang belum datang, tapi misalkan ada kerusakan mesin di outlet yang kerusakannya parah, kita bisa tarik mesinnya, kita pinjamin mesin backup. Berarti itu seperti garansi After itu, sales ya, after after sales. sales ya, betul. Seperti itu. Servisnya termasuk Service dari perusahaan. Perusahaan. Oke. Nggak rugi Kebetulan ya? ada ya. Pernah rugi nggak? Taruh iklan dulu. Ya, gimana? Kalau misalnya ya kita udah kirim barangnya, terus dalam perjalanannya itu mesinnya itu ada yang rusak atau tiba-tiba hilang atau barangnya gitu, pernah nggak kayak Mengalami mungkin seperti itu. Kerugian Besar ya, gitu, besar. kerugian pasti pernah ya, karena apalagi import dan barang itu shipping pengiriman dia pakai kontainer kan, pakai via laut segala macam, kadang ada pengaruh dari handling si kurirnya segala macam itu pernah kejadian juga sampai di gudang kita rusak. Oh, gitu. Nah itu pastinya kita juga dengan apalagi mesin-mesin kita kan sudah lumayan mahal, bisa dibilang 50 juta ke atas harganya. 50 juta ke atas. Harganya. Jadi memang kita Harga juga mobil aja juga iya, berarti. kita juga punya kontrak dengan vendornya, ya ada garansi juga. Ketika ada kerusakan ya kita klaim juga garansi seperti itu. Seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya. Untuk faktor eksternal dalam seperti pesaing, pemasok, pelanggan, mana yang paling berpengaruh? Kompetitor ya. Iya. Kompetitor pastinya, pesaing ya. Pesaing. Pesaing paling berpengaruh. Pesaing berpengaruh. Sangat berpengaruh. misalnya ya, Banyak, Biasanya apalagi cara menghadapinya. ya, jadi bertumbuhnya industri F&B, kompetitor juga makin banyak. Kompetitor juga ada yang lokal sendiri. Jadi kalau bicara kompetitor tuh ada yang memang sama-sama brandnya brand internasional gitu kan. Kalau Santino kan kebetulan memang kita pegang brandnya juga brand internasional. Tapi dengan bertumbuhnya industri, brand lokal juga banyak bermunculan. Akhirnya ada persaingan harga.
Nah, cuma kita balik lagi sebagai strategi kita tetap yang kita jual adalah kualitas. Kualitas. Jadi memang kalau orang bilang ada harga, ada barang, ada kualitas gitu. Kualitas dan kualitas. Ya. Nah, itu memang yang kita jaga banget. Jadi kenapa kita pertahanin juga kualitas kita? Salah satunya itu sebagai strategi kita juga untuk tetap konsisten. Nah, itu sih. Karena memang kompetitor sih paling berpengaruh ya, berpengaruh banget untuk kadang ya adu sekarang apalagi kencang juga di perang digital marketing ya. Marketing yang promonya juga gila-gila. Apalagi dunia perkopian sudah menjamur ya. Menjamur. Sekarang. Jadi memang Sekarang. kayak orang bikin konten lebih bagus-bagus gitu kan. Yang menarik siapa itu yang Iya. Terus satu lagi strategi kita punya produk, mau nggak mau kita juga sekarang ada namanya brand ambassador. Nah, jadi kita juga ada Siapa? kalau untuk espresso mesin kita yang Faema, kita punya brand ambassador namanya Robi Firlian. Nah, Di mana tempatnya? Robi Firlian di Jakarta ya. Jakarta. Nah, kemarin juga beberapa bulan lalu dia sempat kesini, sempat bikin kegiatan di sini. Nah, profilnya dia tuh juara 9 dunia. latte Internasional. art. Internasional dunia. keren ya. Jadi juara 9 peringkat 9 dunia untuk kategori latte art yang menggambar di kopi. Nah, kita jadi punya brand ambassador. Lalu untuk specialty coffee kita juga baru launching produk namanya Specialty Coffee Santino yang ini nih di depan ini. Oh ini. Nah, ini juga ada brand ambassadornya. Kebetulan brand ambassadornya dari Jawa Timur, Jawa Timur? dari Bangkalan. Namanya Bangkalan. namanya Sama Mbak- Mas ada. Ada ya, ada dari Bangkalan ya. Bangkalan. Jadi untuk Madura banget ya. Santino Specialty Coffee, brand ambassador kita namanya Mbak Titi Rahma. Mbak Titi Rahma. Nah, itu dia profilnya juri nasional. Jadi beberapa event Judges berarti ya? judges beberapa event kopi nasional Mbak Titi sebagai juri. Gitu. Dia coffee trainer juga. Jadi di sini ngajar juga Mbak Titi ini. Jadi ada ngajar kelas sensorik dan manual brew. Menurut brewing. Nah, jadi itu ya strategi juga. Strategi kita untuk meningkatkan mutu produk kita kan. Jadi kita pakai brand ambassador biar kekinian. Oke. Ya. Keren. Biar sama gitu. kayak kita ya. Iya betul. Jadi memang harus Ciri khas sendiri. berlomba-lomba. Iya. Gitu. Iya Pak. Ya. Itu bedanya ini apa produknya? Nah Ada dua kan ini ya? produk untuk kopi kita. Jadi kalau kopi biasanya dibagi dua. Ini untuk espresso base. Kalau yang ini untuk manual brew, metode seduh manual. Ini single origin. Jadi kalau yang ini ada satu kopi khas dari satu daerah. Misalkan ada kopi Gayo, Bali, Mandailing. Ya, ciri khas dari setiap daerah. Kalau yang ini campuran dari beberapa daerah. Tapi peruntukannya biasanya untuk espresso. Kalau Jadi pakai mesin. kopi luar juga ada Pak. Kopi luar juga ada. Jadi memang kalau kopi kan menyebar ya di dunia ya. Dari Amerika ada, terus dari Afrika juga ada. Jadi banyak. Tapi kalau ini memang kita pakainya kopi yang dari Indonesia juga. Tapi mungkin blendnya ada yang dari Amerika Tengah juga. Yang untuk produk yang ini ya, espresso base. Impor semua produknya. Untuk mesin full impor. Kalau untuk kopi lokal. Selain kopi apa aja Pak? Selain kopi kita ada powder, ada sirup, terus sekarang yang lagi tren juga kayak boba-bobaan kita boba-bobaan punya juga. Jadi sebenarnya kalau Santino dibilang tagline-nya tuh one stop coffee solution. Jadi untuk kebutuhan kopi lengkap banget dari mesinnya, bahan bakunya, Semua bisa semua ada ada semua. di PT Santino. Lengkap semua di Lengkap situ. semuanya. Lengkap. Untuk SDM juga ada ya kalau mau training Oke, training siap. kopi ya. Siapa yang daftar silakan. Kayak gitu. Untuk kelas barista. Iya. Monggo, nanti bisa lihat dicek di IG-nya. Di Instagramnya Coffee Santino. @ID. Oke, mantap. Iya Pak. Ya. Untuk karyawan di sini ada berapa? Di sini karena baru, jadi di sini ya saya, terus ada barista trainer, sales dan bagian pengiriman. Untuk Jadi tugas-tugasnya? tugas-tugasnya udah jelas. Kalau saya pasti bantu untuk manajerial ya. Jadi tadi kalau saya lebih ke handle-nya ke sub distributor. Jadi makanya di sini sales cuma satu, karena kita handle juga sub distributor. Nah, distributor kan punya sales masing-masing. Jadi kita nggak terlalu banyak sales ini, cuma satu sales. Ya berarti dia bantu jualan juga. Terus ada trainer yang sebagai pengajar di sini kalau ada kelas barista.
Terus trainer juga dia develop menu juga. Jadi kalau ada customer yang minta bikin menu itu biasanya dihandle sama trainer juga. Buat promosi katalognya mesin kopinya juga. Bisa juga buat demo-demo ya. Terus pengiriman. Jadi nggak terlalu banyak di sini. Ya tugasnya cuma itu aja kalau pengiriman ya, mengirimkan barang kayak gitu. Kalau boleh tahu Pak, apa pengalaman buruk yang pernah Anda alami sebagai manajer di sini? Pengalaman buruk ya. Pertama yang tadi itu juga pernah kita yang tadi keterlambatan barang masuk itu biasanya cukup fatal juga. Kadang orang kan namanya dia udah ngeset, syukur-syukur kalau dia mau dikasih mesin backup. Tapi ada juga yang akhirnya komplain. Kata minta uang Saya nggak balik. mau tahu, uang saya kembalikan. Dan ada juga yang sampai ngajuin penalti juga karena kan kita sudah ada komitmen kan sebelumnya bulan sekian sampai Pak, tapi prakteknya ternyata barang nggak bisa sampai. Nah, cuman memang faktor-faktor seperti itu kita biasanya pendekatannya lebih ke yang nggak sampai ke hukum lah. Sebisa mungkin kita kasih kekeluargaan ya bisa. kita kasih kompensasi, apakah misalkan kita pinjemin mesin yang memang lebih canggih dari yang dia pesen gitu. Setidaknya ada kepuasan dan ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang sampai minta balik duit juga ada. Itu balik Ada. full uangnya atau Gimana? separuh? Ya kalau kayak gitu mereka nggak mau terima separuh lah, mintanya full pasti. iya. Bahkan ya kalau bisa ada penaltinya malah. Nah itu memang ya itu kerugian ya buat kita. Tapi sebisa mungkin kan customer nggak kecewa ya. iya betul. Jadi memang kepuasan customer juga prioritas juga buat kita. Prioritas. Jadi memang ya itu kayak after sales kita jaga banget. Maintenance Mesinnya juga bisa. betul. Jadi memang kita ada proses maintenance juga. Jadi kalau mesin Kerusakan kirim mesin. ada garansi, Bisa. selama masa garansi kita juga masih maintenance tuh, biar tetap ada hubungan baik antara kita dengan pembeli Sama. customer. Ya Pak, mesin kopinya tuh enggak mesinnya ya ada espresso, ada yang kayak gitu-gitu. Selain mesin kopi tuh ada nggak kayak buat Buat apa? blender gitu ada nggak? Blender. Iya. Iya, jadi untuk ada. Jadi kalau yang di sini kan kebetulan Iya. showroomnya untuk mesin kopi. Tapi kalau untuk alat sebenarnya ada blender juga. Terus, Jenisnya apa aja biasanya? kalau mesin kopi itu pasti mesin espresso, terus dia ada grinder untuk penghancur biji kopinya. Yang biasa ada di kafe itu satu lagi blender. Blender tuh untuk ini ya mixing misalkan kopi dengan sirup terus yang di blend jadi frappe, jadi minuman blended ya itu betul blender. Nah, itu kita ada juga, kita jual juga itu. Kayak gitu. Kalau untuk event demo gitu, demoin mesin sama kopi itu sasaran tepatnya tuh di mana? Nah Target biasanya pasarnya Ya, event. Iya. pasar. jadi kalau untuk demo biasanya kita memang ada jadwal-jadwal yang reguler tuh seperti pameran. Nah pamerannya lebih ke pameran F&B. Nah targetnya udah jelas berarti orang-orang yang berkecimpung di dunia F&B, pecinta kopi, terus orang yang mau buka usaha. Nah itu biasanya memang kalau event besar itu di pameran. Tapi biasanya kita juga melakukan demo-demo, apalagi sekarang kayak bikin konten gitu ya. Kita demoin mesin, terus akhirnya jadi konten kita upload di sosial media kayak gitu. Jadi sebenarnya semua pasar bisa masuk sih. Nah, Zaman sekarang iya, semua bisa ya. targetnya kita justru orang yang tadinya nggak kepikiran buka usaha, gimana caranya ngeliat demo kita tuh tertarik gitu kan. Jadi pengen buka coffee shop kayak gitu. Ya Pak, Gitu. mau tanya lagi satu. Kalau ini kan masih pandemi ya Pak. Masih pandemi. Cara biar menanggulangi biar banyak yang minat lagi gitu, banyak yang melirik perusahaan ini PT Iya, Sakti. jadi strategi kita di pandemi ini ya itu tadi ya, salah satunya tadi berkonten. Terus kita juga melakukan event-event yang kita buat sendiri tujuannya untuk promosi juga. Nah kayak kemarin tuh kita ngadain lomba juga latte art nasional. Jadi Santino ini lagi roadshow sebenarnya. Kalau akhir tahun lalu itu di Kota mana? Jawa Timur itu Jawa Timur. di Surabaya dan di Malang. Malah. Nah waktu itu Mas Firza bantu juga tuh sempat untuk dokumentasikan event kita. Jadi kalau mau lihat ada ya di Ada. Instagram ya, ada ya itu ya. Jadi kita ngadain lomba latte art sama workshop. Jadi kalau workshop memang kita open, jadi siapapun yang mau Free tuh ya, belajar gratis. kopi free, untuk umum. Belajar kopi bisa datang. Lalu yang lomba juga kita adain kayak
seleksi dulu ya. Jadi memang karena nasional kemarin itu masuk 16 besar yang final main offline di sini. Sebelumnya penyisiannya virtual. Di video itu kan. Di ya? video. Jadi waktu itu jurinya juga ada Robi Firlian tadi sebagai brand ambassador, terus ada trainer kita dari Jakarta juga. Lalu ada lokal heroesnya Surabaya untuk Jawa Timur untuk kopi, waktu itu ada Diki Fahlevi dari Malang. Itu juara nasional juga. Nah, waktu itu kita bikin event. Jadi itu salah satu strategi kita gimana brand kita tetap bertahan nih di pandemi ini biar nggak kalah sama brand lain. Yang salah satunya dengan konten, terus ada workshop, ada lomba-lomba. Terus yang sering kita lakukan juga sekarang ini lagi gencar adalah sponsorship. Jadi kalau ada kegiatan kopi, ya, jadi ada kegiatan kopi di luar kompetisi, ajuin proposal kita, nah kita support. Jadi branding kita juga tetap terjaga gitu. Nah itu sih strategi selama pandemi ini sih. Seperti itu. Pertanyaannya sudah. Sudah cukup. Sudah terwakilkan semua pertanyaannya. Oke. Terjawab semua. Terima kasih banyak. Jadi PT Santino ini kesimpulannya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang F&B. F&B. Yang menjual produknya yaitu ada mesin kopi juga, Mesin kopi. produk kopinya, powder juga, Powder, sirup, sirup juga ada. ya ada juga. Terus ada mengadakan event juga, Event. pesta class juga ada. Barista kelas juga ada. Nah, jadi dengan tagline-nya apa tadi, Mbak? Tagline-nya PT Santino? Tagline-nya Iya. One Stop Coffee Solution. Oke. Ya. Semua kalangan bisa. Bisa. Jadi semua kebutuhannya bisa kita kasih solusi. Solusi. Lagi di zaman sekarang kan semua anak muda kan Iya. suka kopi-kopi gitu. Betul. Ini cocok lah untuk Cocok banget. itunya. Bisa datang Peluangnya sini. juga ya. Betul. Jadi di sini ada retail dan showroom. Jadi bisa datang untuk lihat-lihat mesin, belajar juga bisa. Ya, tanya dulu juga bisa ya. Bisa. Oke. Oh, untuk closingannya ini mungkin ada Iya. eh, Pesan-pesan. pesan-pesannya untuk anak muda sekarang. Ya. Gimana, Mbak Nanang? Jadi pesan-pesannya untuk anak muda tetap belajar. Jadi kadang kita nggak melakukan hal nggak terduga gitu, tapi lihat peluang. Apalagi kalau teman-teman di manajemen biasanya lebih banyak peluang di bisnis gitu. Jadi belajar dimanapun, lihat industri yang berkembang seperti apa. Nah, ya itu sih, jangan berhenti belajar ya. Belajar, Ya, tetap belajar dan belajar. tetap semangat Tetap ya. semangat, Iya. semangat gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk kegiatan wawancara manajer dari kelompok kami yaitu kelompok 7 dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. Terima kasih banyak Bapak Nanang untuk kesempatan kali ini. Ya. Oke. Kami dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.